Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Ashrul Raka'is fi Tarbiyatil Abna, yaitu tentang 10 kaidah ringkas dalam mendidik anak. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah sama kaidah pertama, yaitu memilih istri yang salihah sebelum seseorang itu dikaruniai anak. Karena memilih istri yang salihah ini juga berpengaruh kepada kesolihan dan kesolihahan seorang anak. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ar-rakizatus tsaniyah. Qala al-muallif hafizahullah, kaidah kedua, gharsul aqidati wal iman, adalah penanaman akidah dan keimanan. Ya, akidah dan keimanan ini, Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi sang anak. Oleh karenanya penanaman akidah ini harus dari kecil. Bukan ketika dia sudah memasuki remaja, sudah memasuki dewasa baru ditanamkan akidah. Maka ini penanaman yang salah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, belajar ketika sudah dewasa itu seperti mengukir di atas air, akan susah. Tapi kalau kita sudah biasakan dari kecil, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan sampai besar. Dan kebiasaan itu apabila sudah dibiasakan dari kecil, maka akan sangat mudah ketika dia sudah mencapai usia remaja atau dewasa. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Fal aqidatu wal iman humal asasul lati tubna alaihi baqiyatul a'mal. Akidah dan iman adalah landasan pokok, ya, landasan pokok yang menjadikan amalan-amalan itu terbangun. Dalam artian, amalan itu akan diterima ketika akidah dan imannya baik. Ketika akidah dan imannya bagus. Jika akidah dan imannya rusak, maka rusaklah amal-amalannya. Karena asas dan landasan pokok yang membangun agama seseorang adalah akidah dan iman. Fa idza salahal asasu, salahatil atharu. Apabila pondasinya bagus, maka akan memberikan pengaruh yang bagus juga. An-natijatu anhu, yang akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Wa asmaratis thimar at-thayyibah, dan akan membuahkan buah yang baik, atau ya, membuahkan hasil yang baik. Artinya apa? Kalau pondasi akidahnya sudah bagus, maka pengaruh dan hasilnya juga buahnya akan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'." Kata Allah, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Coba perhatikan ayat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kepada kita kalimat yang baik. Itu seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik ini adalah kalimat tauhid. Ya, yaitu kalimat tauhid atau akidah. Kalimat yang baik ini seperti pohon yang baik. Dan ciri pohon yang baik Allah sebutkan apa? Asluha sabit. Akarnya itu menancap kuat di tanah.
Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Ini ciri-ciri pohon yang baik. Pohon yang baik adalah pohon yang akarnya menancap kuat dan dahannya atau batangnya itu menjulang tinggi ke langit. Maka ini ciri pohon yang baik. Kemudian Allah mengatakan tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu kemudian menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Allah, dan Allah membuat perumpamaan itu agar manusia mereka selalu ingat. Jadi pohon yang baik akan memberikan buah-buah yang baik. Ya, akan menghasilkan buah-buah yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan itulah perumpamaan yang Allah buat agar manusia itu selalu mengingat. Kemudian Allah melanjutkan, wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Ya, Allah memperumpamakan syirik itu seperti pohon yang buruk. Apa? Ujtussat min fawqil ard. Akarnya telah tercabut dari permukaan bumi. Sehingga apa? Malaha min qarar, sehingga pohon tersebut tidak bisa tegak ke atas, tidak bisa tegak sedikit pun, kata Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika anak sudah ditanamkan akidah, maka dia seperti pohon yang baik. Akarnya sudah menancap kuat, akidahnya sudah menancap kuat di hatinya, sehingga kemudian dia menjadi pohon yang menjulang tinggi ke langit, sehingga ketika angin menerpa, ketika sekuat apapun badai, cobaan, musibah, akan membuat anak itu tetap tegar di atas agamanya. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika anak tersebut tidak ditanamkan akidah sejak kecil, maka dia seperti pohon yang sudah tercabut akarnya dari permukaan bumi, sehingga dia gampang roboh, gampang jatuh, gampang hancur. Itulah perumpamaan anak-anak yang tidak pernah ditanamkan akidah, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fasyajaratu idza quti'a asluha matat. Pohon itu kalau tercabut akarnya maka dia akan mati. Fakadzalika ad-din, demikian pula agama. Idza lam yuqim 'ala tauhid lam yuntafa' bihi. Agama kalau tidak dibarengi dengan ditanamkan tauhid, maka agama akan mati. Artinya apa? Kita sekuat apapun mengajarkan agama kepada sang anak, tapi ketika kita lalai dari menanamkan tauhid, maka agama sang anak akan mati. Ya, karena otomatis seseorang anak akan beribadah kepada Allah kalau ada orang tuanya, kalau ada ustadznya, kalau dia dijaga. Sehingga ketika mereka luput dari penjagaan kita, agamanya tidak tegak. Kenapa? Karena tidak ditanamkan tauhid. Tapi kalau kita tanamkan tauhid, mau di situ ada ustadznya, ada orang tuanya, atau ada yang mengawasi atau mendampingi, dia tetap akan menegakkan agama. Kenapa? Karena dia sudah sadar bahwasanya ini kewajiban yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, famanzilatut tauhidi minad din manzilatul usuli minal asjar. Maka kedudukan tauhid di dalam agama itu seperti kedudukan akar di dalam pohon. Ya, wal qawaidu minal bunyan, atau seperti kedudukan pondasi di dalam sebuah bangunan. Pohon kalau kehilangan akarnya maka akan mati. Demikian pula bangunan kalau kehilangan pondasinya maka akan runtuh. Demikian pula anak-anak. Ya, kalau kehilangan akidah dan keimanan mereka, maka agamanya akan runtuh, dan ini sangat berbahaya. Walihadza takatsaratin nusus fil wahyain. Oleh karena itu sangat banyak nas-nas dalam Al-Qur'an dan hadis ala ahammiyati tarsikhil aqidatis salimah, tentang pentingnya menanamkan atau menancapkan akidah yang benar kepada sang anak. Wal imanis sahih fi nufusil abna mundzus sighar, dan menanamkan keimanan yang benar di dalam jiwa sang anak sejak kecil. Ya, jadi penanaman akidah dan iman ini harus sejak kecil ditanamkan. Kama jaa fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi wa huwa ya'idhuhu ta'kiduhu ala hadhihi ar-rakizah. Sebagaimana telah datang wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya, bahwasannya dia
wa huwa ya'idhuhu, dia memberi nasihat anaknya, ta'kiduhu ala hadhihi ar-rakizah, dan ini merupakan penekanan atau dalil dalam kaidah yang kedua ini. Bal kana min awwali ma qala lahu, bahkan nasihat Luqman Al-Hakim yang pertama kepada anaknya adalah ketika anaknya mulai mau memasuki usia remaja, maka langsung beliau tanamkan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wasiat pertama Luqman kepada anaknya adalah bukan, wahai anakku, kamu harus banyak-banyak belajar, wahai anakku, kamu harus sukses, wahai anakku, kamu harus pintar cari duit karena kehidupan di luar sana sangat keras. Bukan. Tapi wasiat Luqman pertama kali kepada anaknya adalah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Fabada'a hadhihi al-wasiyah binahyihi 'ani syirki wa tahdhirihi minhu. Maka beliau memulai wasiatnya kepada anaknya itu tentang larangan berbuat syirik dan juga peringatan akan bahaya syirik. Wa dzalika li anna syirka akhtarudz dzunub. Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling membinasakan. Apa bahayanya? Wa huwa mubtilun li jami'il a'mal. Akan membatalkan, akan menghapuskan seluruh amalan-amalan kita. Kalau kita berbuat syirik, maka amalan-amalan kita akan terhapus. Kalau itu syirik besar. Kalau syirik kecil, maka amalan yang tercampur dengan kesyirikan, amalan itulah yang terhapus. Dan di sini disebutkan sama Syekh, wasyirku. Apa pengertian syirik? Kata beliau, wasyirku huwa taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqillah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan milik Allah. Ya, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan. Kalau kemudian kita bilang ada wali di sana atau ada nabi yang bisa menciptakan, maka berarti kita sudah menyekutukan Allah. Berarti kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Karena ini menjadi kekhususan milik Allah, yaitu menciptakan. Demikian pula menghidupkan, mematikan, membangkitkan dan seterusnya. Atau menurunkan hujan, memberi rezeki. Ini semua adalah kekhususan milik Allah. Kalau kita yakini di sana ada selain Allah yang bisa memberi rezeki, berarti kita telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan. Kama akhbara ta'ala 'anil musyrikin. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrikin, annahum idza dakhalun nar yaumal qiyamah, bahwasanya mereka apabila masuk ke dalam neraka, yaquluna an sabilil khasara an sabilil hasrati wan nadama. Mereka akan berkata, mereka akan menyesali perbuatan mereka sambil berkata, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, dahulu kami berada di atas kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Apa kesesatan mereka? Dulu kami menyamakan Allah Rabbul Alamin dengan makhluknya. Lihat bagaimana bahayanya ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahaya syirik ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Wa kana mimma wassa bihi Luqman ibnahu tadhkiruhu bimuraqabatillah. Dan di antara wasiat Luqman yang berikutnya kepada anaknya adalah mengingatkan anaknya tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatihi bikulli syai', bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah berfirman tentang Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya perbuatan apapun, meskipun hanya sekecil biji sawi, yang engkau lakukan, kemudian engkau sembunyikan di dalam batu, kemudian batu tersebut engkau lempar ke atas langit, atau engkau sembunyikan di dalam bumi, ya'ti bihallah, besok di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha lembut, lagi maha teliti. Jadi di sini Luqman ingin menanamkan kepada anaknya, wahai anakku,
Sehebat apapun engkau menyembunyikan perbuatan burukmu, ketahuilah besok Allah akan datangkan. Allah akan datangkan perbuatan buruk itu di hari kiamat dan kamu akan dibalas. Ya, demikian pula sebaliknya, wahai anakku, kalau kamu berbuat baik sekecil apapun, ya, meskipun hanya sekecil biji sawi, maka besok Allah datangkan pada hari kiamat. Sehingga penanaman-penanaman seperti ini perlu kepada jiwa sang anak. Ini akan menumbuhkan bahwasanya dia diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan penanaman pengawasan kepada Allah ini sangat penting daripada penanaman pengawasan ustadz, pengawasan guru. Karena artinya seorang anak kalau ditanamkan pengawasan guru, ustadz, maka ketika nggak ada ustadznya dia berbuat maksiat. Tapi kalau ditanamkan pengawasan Allah, maka insya Allah mereka akan selamat. Kemudian wa fi hadza tanbihun lil abawain. Maka di sini terdapat peringatan bagi para orang tua an yu'nau bi tarbiyati abnaihim, agar mereka itu perhatian tentang pendidikan anaknya ala muraqabatillah, untuk menanamkan apa? Pengawasan Allah kepadanya. Wa annahu muttali'un an alaihim, bahwasanya Allah itu melihat mereka semua. Fagharsu hadhil aqidah fi nufusil abna wa huwa ta'zizun li martabatil ihsan. Maka penanaman akidah ini di dalam jiwa anak itu akan memberikan martabatul ihsan, akan membuat anak itu sampai ke derajat ihsan. Apa derajat ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Dan ihsan ini adalah derajat tertinggi di dalam agama, yaitu dia merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia dalam keadaan sendiri mau berbuat maksiat, dia kemudian takut sama Allah. Kenapa? Karena dia tahu dia diawasi sama Allah. Dan besok perbuatan buruknya akan dibongkar sama Allah pada hari kiamat. Yauma tublas sarair, hari di mana rahasia-rahasia manusia dibongkar. Karena dia takut, kemudian dia tidak jadi lakukan maksiat tersebut. Kemudian watahiyatihim limuraqabatillah. Dan ini harus disiapkan sejak dini, penanaman bahwasanya Allah mengawasinya fi jami'i af'alihim, dalam seluruh perbuatan mereka, la siyama fi hadzal waqti alladhi intasharat fihi al-ajhizah, terutama di waktu-waktu seperti sekarang ini di mana tersebar berbagai macam fitnah di gadget, di HP, di elektronik. Tersebar fitnah-fitnah di HP-HP mereka. Wa qad yahsulu fiha, bahkan isinya terkadang sumum, racun-racun. Wal balaya al-jasima, dan juga sesuatu yang merusak dari berbagai macam sisi. Makanya sebagai orang tua harus peduli penanaman ini. Kalaupun anak diberikan kepercayaan HP, maka sebelumnya ditanamkan bahwasanya Allah menjaga, Allah mengawasimu, Allah akan akan menanyakan semua, akan memintai pertanggungjawaban semua yang kamu lakukan. Waqad harisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddal hirsi ala bayani hadhil aqaid wa gharsiha fi nufusis nasyiah. Dan Nabi SAW itu sangat bersemangat dalam menanamkan akidah ini dan juga menancapkannya di dalam jiwa-jiwa anak-anak muda yang masih dalam usia tumbuh kembang. Dalam artian dalam usia anak-anak. Misalnya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Dulu aku pernah dibonceng sama Nabi SAW di belakang ketika aku masih kecil. Faqal, kemudian Nabi berkata, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya. Ihfazillaha yahfadka. Yang pertama adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini perlu ditanamkan. Wahai anakku, jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah salat yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Kalau kamu sudah menjaga perintah-perintah Allah, maka ketika kamu kesulitan, Allah akan engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya Allah akan membantumu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Lihat penanaman akidah semua ini 3. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang keempat, kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Kemudian yang kelima, ya, penanaman juga kepada anak, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'. Ketahuilah, kalau seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, ya,
ya maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'. Kalau mereka berkumpul untuk membahayakanmu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali yang telah Allah catatkan bagimu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan juga apa? Tinta-tinta sudah mengering. Inilah pendidikan Rasulullah kepada keponakannya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana 5 ini adalah penanaman akidah. Ya, jadi penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian dan pemirsa sekalian agar memperhatikan akidah, terutama penanaman akidah dan iman sejak kecil. Wallahu a'lam. Ini pembahasan kita dari kaidah kedua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.